Shalom saudara terkasih, saya Kevin Jonathan Juanda dari Keluarga Allah Jakarta. Sebagai dokter umum, saya bekerja di rumah sakit swasta di kota tempat saya tinggal. Dan juga saya sempat magang di salah satu instansi perhimpunan bidang spesialisasi yang saya minati. Sejak akhir tahun 2020, Tuhan berbicara melalui rema pada saya untuk mulai berjuang mendaftar tes spesialis. Yaitu di bidang spesialisasi yang saya minati atau inginkan. Perjuangan dimulai dari tahun 2021, jadi saya mulai kursus-kursus, mulai belajar semaksimal mungkin, menambah publikasi ilmiah, mempersiapkan segala yang terbaik, karena tes spesialis bukanlah hanya sekali tes, melainkan meliputi rangkaian tes. Ada tes kesehatan, tes kejiwaan, tes kompetensi dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selain itu tentunya ujian bagian secara tertulis dan wawancara. Pada pengumuman tes saya yang pertama di bulan Juni 2021, saya dinyatakan belum lulus. Jadi saya kembali belajar dengan lebih baik, berusaha memperbaiki kekurangan saat tes pertama, guna mencoba untuk tes kedua. Dan di tes kedua, yaitu di pengumumannya pada bulan Desember 2021, saya lagi-lagi dinyatakan belum diterima. Tentu sebagai seseorang biasa yang sudah berjuang dengan maksimal, saya merasa sedih. Begitu juga dengan keluarga saya, kami sempat sedih, kami sempat menanyakan kurang di mana lagi ya, karena secara personal, dalam 2 kali tes yang saya ikuti, saya merasa bisa dan yakin dalam seluruh rangkaian tes. Kami belajar untuk tetap positif, kami belajar untuk selalu bersyukur, kami belajar untuk tetap memegang janji Tuhan. Dan saat itu yang saya rasakan dalam hati saya, anehnya hati saya merasa lega dan damai. Saya mendengar seperti Tuhan tetap bilang, tenang aja, Tuhan akan sediakan jalan yang lebih baik. Jadi saat itu kami sekeluarga tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya bila Tuhan yang sudah menutup jalan ini, Tuhan pasti persiapkan yang lebih baik. Puji Tuhan, di awal tahun 2022, Tuhan menuntun langkah kami, langkah saya ke sebuah kota, dan begitu juga dengan prosedur rangkaian tes spesialis di kota tersebut. Saat akhir tes, di ujian tes tertulis, saya merasa ujiannya jauh lebih susah dibandingkan 2 kali tes sebelumnya. Itu pun saya juga ceritakan kepada keluarga saya, dan kami sepakat untuk berserah penuh. Kami berdoa, kami percaya bila Tuhan yang sudah menjanjikan, bila Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kami di kota ini, maka tidak ada yang mustahil. Tanggal 10 April, saya sudah berada di Jakarta untuk mengikuti khotbah hari Minggu seperti biasanya. Dan saya ingat dengan jelas, rema yang Pak Jo sampaikan adalah bagaimana kita mengucap syukur dalam segala kondisi. Bukan kebetulan tanggal 15 April, ibadah Jumat Agung, Pak Jo menyampaikan firman mengenai mukjizat pembalikan. Saya imani, saya tangkap, dan dalam hati saya merasa ini jawaban Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan. Pada saat tanggal 15 April tersebut, antar peserta yang kami tergabung dalam grup pendaftaran, sudah mulai ada rumor-rumor yang mungkin bila kita tidak hati-hati menjaga hati, kita bisa kehilangan fokus terhadap Tuhan. Kita bisa terpengaruh mendengar kabar burung yang belum tentu kebenarannya memang benar. Seperti itu. Jadi saya putuskan untuk tetap berdoa, tetap mengimani mukjizat Tuhan sudah dinyatakan atas hidup saya. Saya juga mendapat ayat rema dari 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan Bapa yang baik yang mengingatkan. Dan singkat cerita, tibalah pengumuman tanggal 18 April, sore hari, puji Tuhan saya dinyatakan lulus dan diterima. Hal inilah yang membuat kami sekeluarga sangat terharu, mengucap syukur. Ternyata mungkin rumor-rumor yang belum diketahui kebenarannya hanyalah sebatas rumor. Tetap kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, mukjizat pembalikan sudah disediakan.
Bila Tuhan sanggup mengadakan mukjizat pembalikan dalam hidup saya, dalam aspek studi saya percaya juga Tuhan sanggup menyediakan mukjizat pembalikan dalam segala aspek saudara terkasih, apapun itu. Tetap setia melayani, tetap bersyukur, tetap setia beribadah, tetap komsel. Karena bagi kami sekeluarga, komsel sangat amat penting mensupport, mendukung, senantiasa mendoakan. Dan jangan lupa tetap ikuti kegerakan gereja. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.